Oke teman-teman, kali ini saya ingin berbagi kepada teman-teman semua tentang tool yang sering digunakan pada Adobe Illustrator untuk membuat logo nih teman-teman. Jadi oke, langsung saja ya. Yang pertama saya akan jelaskan di sini ya. Ini adalah toolbox teman-teman. Jadi toolbox itu apa? Ini toolbox itu berisi tool-tool yang ada pada Adobe Illustrator. Nah, nanti saya akan jelaskan tool yang sering kita gunakan saja ya pada Adobe Illustrator untuk membuat logo. Yang pertama saya akan jelaskan paling atas teman-teman. Ini namanya selection tool ya. Jadi ini fungsinya untuk menseleksi objek teman-teman. Contohnya seperti ini. Semisal kita punya objek rectangle seperti ini ya. Kemudian kita ingin menseleksi atau mengklik dia. Misalnya kita mau mindahin ke sini ya. Maka kita akan menggunakan selection tool. Kemudian kita geser. Seperti itu teman-teman. Geser. Kemudian untuk memperbesar juga bisa ya. Memperbesar seperti ini bisa. Itu fungsinya, saya delete ya. Kemudian di bawahnya ada direct selection. Nah, sebenarnya hampir sama ya. Kedua tool ini hampir sama. Cuma bedanya kalau direct selection itu lebih khusus. Jadi menseleksinya lebih khusus. Contohnya seperti ini. Saya akan buat kotak ya, warnanya saya gantilah ya. Kemudian saya akan seleksi menggunakan tool yang paling atas, selection tool ya. Saya pindahin. Jadi dia hanya untuk mindahin, memperbesar, merotasi gitu ya. Cuma itu dia. Tapi untuk lebih detailnya kita akan menggunakan direct selection. Fungsinya adalah seperti ini teman-teman. Jadi dia khusus menseleksi titik seperti ini teman-teman. Jadi titik ini misalnya saya ingin geser ke atas. Nah, jadi dia khusus untuk menseleksi titik seperti ini. Oke ya. Kemudian di bawahnya lagi di sini adalah Magic Wand Tool ya. Nah, Magic Wand Tool ini untuk menseleksi warna teman-teman. Menseleksi objek berdasarkan warna. Contohnya seperti ini ya. Saya punya objek warna merah, kemudian satu objek lagi warna kuning seperti ini ya, seperti ini sama. Oke, kemudian saya ingin menseleksi semua warna kuning teman-teman. Jadi kan yang warna kuning kan cuma dua ini ya, maka saya bisa menggunakan ini Magic Wand tadi. Saya pilih salah satu objek yang berwarna kuning saja ya, klik. Nah, maka kedua objek yang berwarna atau semua objek yang berwarna oranye tadi akan terseleksi. Seperti itu ya. Kemudian tool berikutnya yang paling sering kita gunakan itu ini teman-teman. Ada pen tool namanya. Kalau pen tool itu fungsinya untuk membuat shape bebas ya. Jadi misalnya kita bikin shape seperti ini. Nah, itu fungsinya dia untuk membuat shape secara bebas. Kita bisa lebih bebas kalau menggunakan pen tool teman-teman. Kemudian di dalam pen tool ini sendiri, saya pindahkan ya. Di dalam pen tool ini sendiri itu punya tool lagi teman-teman. Jadi ada add anchor sama delete anchor. Yang sering saya gunakan ini sih, tiga ini ya. Pen tool, add anchor point, sama delete anchor point ya. Kalau add anchor point fungsinya untuk menambahkan titik teman-teman. Contohnya seperti ini. Untuk memperlihatkan titiknya kita menggunakan ini ya, direct selection. Klik di sini. Kemudian saya tambahkan titik ya. Saya klik kiri tahan lama di sini. Pilih add anchor point. Maka saya bisa menambahkan titik di sini. Klik. Nah, ini titiknya nambah ya. Untuk mengedit seperti biasa saya menggunakan direct selection atau shortcutnya A ya. Nah, kita edit seperti ini. Ini ya, kita bisa tarik-tarik ini titiknya. Kemudian selain itu ada yang namanya delete anchor point. Nah, kalau delete anchor point itu kebalikan dari add anchor ya. Kalau add anchor itu menambahkan, kalau delete itu menghapus titik. Coba ya, saya hapus titiknya. Saya perlihatkan dulu titiknya menggunakan ini shortcutnya A ya. Saya pilih A. Nah, ini kan titiknya kelihatan teman-teman. Coba saya hapus ya. Klik. Nah, jadi titiknya terhapus. Seperti itu ya. Kemudian tool berikutnya yang sering kita gunakan adalah ini shape ya. Kalau shape ini saya rasa teman-teman bisa lah ya. Shape itu seperti lingkaran seperti ini, kemudian ada rectangle, kotak seperti ini ya. Kemudian ada star. Nah, mungkin akan saya jelaskan sedikit ya tentang star dan polygon. Ini hampir sama. Jadi untuk star itu kan biasanya 5 ya. Dia punya 5 tajam seperti ini. Nah, untuk menambahkan misalnya kita ingin 6 tajam, berarti kita akan menggunakan arrow key ya yang mengarah ke atas. Misalnya saya klik di keyboard ini ya, arrow key yang di keyboard, klik. Nah, dia akan bertambah jadi 6. Klik lagi, bertambah lagi. Untuk mengurangi, teman-teman pilih yang arrow key yang menghadap ke bawah ya, seperti ini. Nah, dia akan minimal 3 ya. Seperti itu, teman-teman. Kemudian apa lagi ya? Yang sering kita gunakan ini shape builder. Nah, nanti kita akan sering menggunakan shape builder juga. Fungsinya seperti ini, teman-teman. Misal kita punya objek ini, merah dan kuning ini ya. Saya seleksi kedua objek ini, kemudian saya menggunakan shape builder. Ketika saya tekan Alt, jadi seperti ini ya. Coba kita lihat di kursornya ini kan ada plus. Kemudian ketika kita tekan Alt di keyboard, dia jadi minus seperti ini ya.
Nah, minus itu fungsinya untuk menghapus objek teman-teman, atau menghapus shape ya, seperti ini. Saya tekan Alt, kemudian saya seret di sini. Nah, jadi objeknya ini terhapus. Jadi sekarang hanya ada 1, 2 shape. Nah, sedangkan kalau yang plus tadi, saya seleksi keduanya. Kalau plus itu teman-teman tidak usah menekan Alt ya, tidak usah menekan apapun. Jadi misalnya saya klik di sini, 1, 2, 3. Maka objek ini akan menjadi 3. Nah, seperti itu ya fungsinya. Itu shape builder. Kemudian yang sering kita gunakan lagi adalah gradasi teman-teman. Misalnya gradasi itu sederhananya kita bikin warna halus teman-teman. Misalnya yang ini ya, yang bulatan ini saya akan tambahkan gradasi. Kemudian saya pilih di sini ya, ada kaitan sama di sini juga soalnya dia. Nah, tipenya ada 2 teman-teman, linear sama radial. Teman-teman tergantung mau pilih yang mana ya, sesuai kebutuhan. Misalnya saya contohkan linear. Nah, dia seperti ini. Oke, kalau radial melingkar seperti ini teman-teman. Oke. Kemudian yang sering kita gunakan lagi adalah eyedropper atau yang ini ya. Eyedropper atau shortcutnya I. Fungsinya adalah untuk mengambil contoh warna teman-teman. Misalnya gini ya, saya ingin shape ini mempunyai warna yang sama seperti ini. Berarti caranya adalah saya klik objek ini, kemudian pilih I shortcutnya, saya pilih objek tujuannya ini ya, klik. Nah, maka semua yang ada di sini, baik itu gradasi, outline, atau fill akan pindah ke sini. Jadi ibaratnya ini adalah induknya, ini adalah anaknya. Jadi anaknya akan mengikuti induknya gitu ya. Beda lagi ketika kita hanya ingin, misalnya kita hanya ingin warna ungu ini ya. Berarti caranya seperti ini teman-teman. Saya pilih eyedropper dulu, saya pilih shape ini dulu ya teman-teman. Kemudian pilih ini atau shortcutnya I. Kemudian saya tahan shift. Ketika saya klik sampelnya di sini, klik. Nah, maka yang yang mengikuti induknya ini hanya warna yang kita pilih tadi. Coba lagi ya, saya tahan shift, klik di sini. Nah, warnanya akan mengikuti itu saja. Tapi ketika kita tidak menekan apapun, saya klik seperti ini, klik. Nah, semua atribut yang ada di sini akan terduplikat ke sini. Seperti itu, teman-teman. Kemudian apalagi ya, saya rasa itu saja yang sering kita gunakan pada toolbox ini ya. Mungkin untuk penjelasan lainnya nanti akan lebih jelas lagi di video lainnya, teman-teman. Oke, sekian ya tutorial dari saya. Atau penjelasan singkat dari saya, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.